Kamera action. Assalamualaikum Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan para observasi hari ini. Kita akan berdiskusi santai tentang rencana pembelajaran Ibu terkait tema lingkungan hidup. Waalaikumsalam Ibu, dengan senang hati. Silakan Bu. Sebelum saya melakukan observasi di kelas besok, boleh Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu, untuk pembelajaran besok, siswa diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengenali jenis-jenis sampah organik dan anorganik, serta dapat mempraktekkan cara memilah sampah secara benar. Ya, bagus sekali Bu. Tujuannya sudah operasional dan terukur. Kemudian strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan demonstrasi. Di awal, siswa menonton video singkat tentang pengelolaan sampah. Lalu tiap kelompok mengamati contoh sampah yang saya siapkan dan mereka mengelompokkan sesuai jenisnya. Setelah itu, mereka mempresentasikan temuan mereka. Wah, itu strategi aktif dan melibatkan siswa secara langsung. Sangat cocok untuk pembelajaran lingkungan hidup. Media apa saja yang Ibu gunakan? Baik Bu, media saya menggunakan video edukasi, kartu gambar, dan contoh sampah yang sudah saya sterilkan, kertas bekas, botol plastik, daun kering, dan lainnya. Untuk sumber belajar, saya ambil dari buku tematik kelas 6 dan beberapa referensi digital. Lengkap sekali Bu. Media konkret seperti itu pasti membantu siswa memahami konsep. Kalau untuk asesmennya bagaimana Bu? Untuk asesmen ada dua Bu. Pertama, asesmen proses. Saya menilai kerja sama kelompok dan bagaimana mereka mengelompokkan sampah. Kedua, asesmen produk. Saya menilai hasil kerja masing-masing kelompok. Di akhir ada refleksi singkat agar mereka menyampaikan apa yang mereka pelajari. Baik sekali, penilaian nanti seperti itu sesuai dengan karakter pembelajarannya. Nah, sebelum kita akhiri, kita sepakati dulu proses fokus observasi. Saya akan fokus bagaimana Ibu memberi instruksi, mengelola diskusi kelompok, dan memfasilitasi siswa dalam aktivitas memilih sampah. Apakah Ibu setuju? Baik, saya setuju Bu. Baik Bu, terima kasih atas keterbukaannya. Besok saya masuk kelas sesuai jadwal, dan setelah itu kita akan melakukan sesi bahasa observasi. Siap Ibu, terima kasih. Saya siap untuk pembelajaran besok. Action. Assalamualaikum Bu, terima kasih sudah hadir kembali untuk sesi pasca observasi. Hari ini kita akan mendiskusikan hasil pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih juga sudah melakukan observasi. Saya siap menerima masukan. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi, saya ingin mendengar refleksi Ibu terlebih dahulu. Bagaimana perasaan dan pengalaman Ibu setelah mengajar tema lingkungan hidup tadi? Secara umum, saya merasa pembelajaran berjalan cukup lancar. Siswa terlihat antusias, terutama saat kegiatan memilah sampah. Tapi saya merasa waktu diskusi agak lebih panjang dari yang saya rencanakan. Selain itu, ada beberapa siswa yang masih bingung ketika membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Baik, refleksi yang sangat bagus Bu. Saya mulai dari hal positif terlebih dahulu ya Bu. Dari observasi saya, ada beberapa kekuatan yang sangat terlihat. Yang pertama, kejelasan persepsi. Ibu membuka pembelajaran dengan video yang sangat relevan. Ini langsung menarik perhatian siswa.
Yang kedua, instruksi yang jelas. Saat ibu memberikan tugas pengelompokan sampah, bahasa yang digunakan sederhana, mudah dimengerti, dan langkah-langkahnya berstruktur. Yang ketiga, keterlibatan siswa tinggi. Hampir semua kelompok aktif berdiskusi, mengambil sampel, dan menuliskan hasilnya. Yang keempat, fasilitas yang berpindah. Saya melihat ibu sering berkeliling membantu dan mengajukan pertanyaan pemantik. Ini sangat baik untuk mengarahkan siswa berpikir mandiri. Yang kelima, siswa menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Saya senang bisa mendengar hal positifnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengembangan ya Bu. Ini bukan kekurangan, tapi peluang ibu untuk ibu semakin kuat sebagai pendidik. Yang pertama, pengelolaan waktu diskusi. Waktu diskusi sempat melebar menjadi sekitar 15 menit. Padahal rencana ibu cuma 10 menit. Dampaknya, bagian presentasi beberapa kelompok agak tergesa. Saran saya, tetapkan timer visual atau verbal untuk membantu siswa lebih disiplin. Yang kedua, perbedaan kegiatan untuk siswa yang cepat dan lambat. Tadi ada satu kelompok yang selesai jauh lebih cepat, tetapi tidak mendapat tugas untuk lanjutan. Terus saran saya, sediakan eksperimen tes. Misalnya, menentukan konsekuensi jika sampah tidak dikelola agar mereka tetap produktif. Yang ketiga, klarifikasi konsep organik anorganik. Ada 3 sampai 4 siswa yang masih bingung, terutama saat melihat sampel yang bentuknya tidak umum. Saran saya, tambahkan contoh visual tambahan atau gunakan diagram perbandingan. Yang kelima, penutup yang lebih terstruktur. Refleksi sudah bagus, namun rangkuman akhir dari guru bisa lebih ditegaskan, ya, agar pesan ini inti tertanam kuat. Baik Ibu, masukan ini sangat bermanfaat. Saya merasa bagian waktu diskusi tadi emang agak panjang. Menurut Ibu sendiri, bagian mana yang paling ingin Ibu perbaiki? Baik Bu, saya ingin fokus pada manajemen waktu dulu Bu. Saya merasa itu yang paling sering meluas tanpa saya sadari. Bagus. Apakah langkah konkret yang Ibu akan lakukan? Pertama, saya akan menggunakan timer. Kedua, saya akan memberikan instruksi yang lebih tegas mengenai batas waktu. Ya. Dan ketiga, saya akan menyiapkan tugas lanjutan untuk kelompok yang cepat selesai. Nah, itu langkah yang lebih tepat Bu, sangat aplikatif dan realistis. Saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran Ibu tadi sudah menunjukkan kualitas yang sangat baik. Saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran Ibu tadi sudah menunjukkan kualitas yang sangat baik. Ya, siswa aktif, kelas hidup, dan materi tersampaikan dengan baik. Hal-hal yang perlu dikembangkan sebenarnya hanya teknis kecil yang sangat bisa diperbaiki. Yang penting, Ibu sudah menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang paling saya apresiasi. Terima kasih banyak Ibu, saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri setelah umpan balik ini. Terus, baik ya, Bu, supaya proses pembinaan berkelanjutan, ada 2 hal yang kita sepakati. Yang pertama,
Ibu akan mencoba manajemen waktu yang lebih terukur pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua, saya akan melakukan pendampingan ringan atau kunjungan kelas singkat 2 minggu ke depan. Apakah Ibu sepakat? Iya Bu, saya sepakat. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah bekerja keras memberikan pembelajaran terbaik. Semoga tindak lanjut ini membuat proses belajar di kelas semakin baik. Amin, terima kasih atas pembinaannya Ibu. Insya Allah saya akan memperbaiki sesuai dengan masukan yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama.